Oke, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini agenda saya yaitu mendampingi Mbak Viola, ya, di mana Mbak Viola dipanggil sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana illegal access yang dilaporkan oleh Inara Rusli yang berkaitan dengan beredarnya CCTV yang mungkin rekan-rekan juga tahu bahwa berita itu udah viral banget, yang berbicara katanya 2 jam lah. Nah ini yang hari ini lagi didalami oleh penyidik. Saya mendampingi Mbak Viola yang tahu, ya, yang mengetahui bagaimana CCTV yang informasinya 2 jam itu beredar di luar bisa nyampe ke orang-orang. Padahal kita tahu bahwa rumah itu adalah rumah Inara Rusli. Kok bisa beredar di luaran, ya kan? Siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyebaran CCTV secara ilegal itu? Nah, ini lagi dibahas di atas, ya, di cyber di lantai 15. Jadi pemeriksaan sudah hampir 3 jam dan masih berlanjut. Oke Bang, Viola ini ini siapa, Iya Bang? Bang, ini kan CCTV ini kan privacy ya Bang. Mungkin bisa jelaskan Mbak Viola ini siapa, bisa tahu semuanya gitu Bang. Oke, Mbak Viola ini satu manajemen dengan Mbak Inara Rusli. Ya, jadi beliau satu manajemen. Beliau terpanggil karena merasa bahwa dia nggak tega melihat Inara Rusli yang juga beliau sudah kenal lama dengan beredarnya, ya, di media sosial yang rame banget gitu loh, yang berkaitan dengan perbuatan asusila yang dilaporkan oleh siapa pelapor Mawa, ya, yang berkaitan dengan CCTV itu. Padahal kita tahu kalau bukti, ya, yang dijadikan sebagai alat bukti tetapi itu adalah didapat secara melawan hukum, artinya proses penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Jadi mungkin rekan-rekan tahu, ya, artinya itu kan diambil secara ilegal CCTV tersebut. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya kan, makanya nanti mungkin diperkuat oleh penyidik di cyber, apakah proses illegal access atau pengambilan CCTV yang dilakukan secara melawan hukum, apakah nanti terbukti atau tidak, kita tunggu biar kepolisian yang melakukan proses penyidikan dan penyelidikan. Bang, kemarin juga Insan mengatakan sudah memegang nama 4 atau sekitar 5 orang yang mengetahui atau berkelompokan dengan penyebaran CCTV itu. Viola mengetahui atau ikut, dia salah satu dari 4? Semua kita sudah tahu, kita sudah mengantongi. Jadi mereka di luar sana jangan tenang-tenang, ya. Kita sudah tahu semuanya, ada banyak orang yang terlibat gitu loh. Dan itu bisa dibilang apakah pekerja di sana, karyawan di sana, atau ya pekerja? Katanya orang, karena mereka satu manajemen. Oh, berarti memang satu manajemen. Satu manajemen. Gitu. Jadi ada mungkin kurang lebih 6 orang yang terlibat. Berarti dan ini keterlibatan ini motifnya jelas mencari uang. Ya, mencari uang. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Untuk dijual. Berarti ujung-ujungnya video itu lari ke Virgon. Yes, pasti. Dan patut diduga juga nyampe ke. Tapi apakah penyebarnya si mantan suami Inara tersebut atau bukan sih Bang, mungkin Bang? Sampai hari ini kita lagi memberikan keterangan, ya, yang sedetail-detailnya di penyidik. Jadi nanti tinggal kita tunggu proses selanjutnya, ya. Yang pasti kita sudah mengantongi patut diduga hampir 6 orang. 6 orang ini salah satunya Pak Virgon. Salah satunya Virgon. Patut diduga. Pasalnya sendiri jika memang terbukti itu gimana Bang, mungkin? Oke, ini kan jelas kalau pelanggaran terkait illegal access jelas di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kemudian dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dinyatakan di dalam pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, dan sanksi pidananya nggak main-main, 6-8 tahun penjara yang berkaitan dengan pengambilan CCTV secara paksa atau tindak pidana yang berkaitan dengan illegal access. Isinya begini pasal 30. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum
untuk mengakses komputer atau transaksi elektronik atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dengan cara melawan hukum karena itu bukan miliknya. Itu jelas loh. Maka sanksi pidananya sampai 8 tahun. Ini yang 6 orang ini termasuk salah satunya Virgon, bisa terancam 8 tahun. Patut diduga. Patut diduga, mungkin saya kasih tahu inisialnya. Yang pertama A, yang kedua V, yang ketiga M, keempat P, kelima N, dan Berarti Apakah si nanti Viola Virgon- ini juga termasuk dari 6 atau memang dia hanya mendukung si Inara ini, Bang? dia terpanggil ya karena sebelum beredar itu pelaku sempat memberikan kepada klien kita, Mbak Viola, langsung dimarahi, hapus, itu nggak boleh, itu nanti kamu bisa berhubungan dengan penjara. Udah disampaikan dari awal, tapi oknum atau pelaku yang patut diduga berinisial A itu dia tidak mengindahkan, bahkan dia share lah ke yang tadi saya sebutkan. Bang, Tapi ada niatan kalau untuk Virgon dijual itu lagi nggak, Bang? Akan dipanggil nggak, Bang? Apa ada niatan untuk dijual lagi Oh kah? ya pasti, motifnya adalah uang pelaku itu. Oh berarti Berarti udah sempat dijual, apa udah menghasilkan keuntungan apa belum itu bang? Pasti sudah menghasilkan keuntungan. Ya. Boleh tahu berapa bang mungkin bang keuntungannya bang? Ya nanti kita lihat nanti dalam proses penyelidikan dan penyidikan di cyber. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Oke.